Pada bagian ini kita akan belajar tentang interferensi gelombang elektromagnetik. Interferensi gelombang elektromagnetik melibatkan dua gelombang. Pada gambar di depan, kita akan melihat perpaduan dua gelombang. Pada gambar A itu dua gelombang saling bertemu, kemudian akan terjadi kemungkinan pada gambar B. Pertama akan terjadi interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif, gelombang ini akan saling menguatkan, di mana amplitudo gelombang pertama kita jumlahkan dengan amplitudo gelombang kedua sehingga menghasilkan amplitudo yang baru yang lebih besar. Kemudian bisa saja terjadi kemungkinan seperti pada gambar C, di mana interferensi ini saling menghilangkan atau kita sebut dengan interferensi destruktif. Amplitudo pada gelombang pertama saling menghabiskan dengan amplitudo gelombang kedua sehingga resultannya adalah 0. Kemudian pada gambar D, ketika gelombang itu walaupun berada pada satu lintasan yang sama, tapi ketika gelombang itu tidak bertemu pada titik yang sama pada waktu tertentu, maka tidak akan terjadi interferensi. Berikut adalah syarat-syarat terjadinya interferensi. Interferensi terjadi, pertama, dua gelombang tersebut harus koheren, di mana panjang gelombang dan frekuensinya konsisten terhadap waktu. Yang kedua, gelombang harus monokromatik atau hanya terdiri dari satu gelombang, misalnya gelombang merah, gelombang hijau, gelombang biru. Kemudian yang ketiga adalah gelombang harus melalui celah yang sempit, atau secara matematis D itu mendekati lambda. D adalah jarak antar celah, kemudian lambda adalah panjang gelombang. Berikut adalah animasi interferensi dan difraksi. Interferensi itu terjadi ketika kita mempunyai dua celah sempit dengan jarak yang sangat dekat. Pada gambar ini adalah sumber cahaya pertama, adalah sumber cahaya kedua. Ketika dua sumber cahaya ini mempunyai syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, pertama dia harus koheren, yang kedua adalah monokromatik, dan yang ketiga jarak antar celah ini mendekati lambda. Maka akan terjadi pola terang pusat, kemudian gelap pertama, kemudian terang kedua, kemudian selanjutnya akan terjadi gelap terang sampai seterusnya. Berikut adalah penyederhanaan gambar dari percobaan tadi. Kita bisa melihat ketika kita punya sumber cahaya pertama dan sumber cahaya kedua, kita akan mempunyai terang pusat, gelap pertama, gelap kedua, dan terang kedua, dan seterusnya. Pembentukan pola gelap dan terang tadi itu berdasarkan perbedaan panjang lintasan gelombang yang terjadi pada proses interferensi tersebut. Pertama, pada gambar A, kita melihat S1 dan S2, kemudian diberikan cahaya tertentu, kemudian pada jarak tertentu dipasang sebuah layar. Pada layar tersebut akan terdapat terang pusat, yaitu tepat di tengah antara S1 dan S2. Nah, di sini kita menyebut ini adalah terang pusat atau terang utama yang merupakan hasil dari interferensi konstruktif, yang merupakan kombinasi dari dua gelombang tersebut. Kemudian pada jarak tertentu dari titik pusat tadi terdapat titik P. Di sini akan terjadi interferensi konstruktif yang kita misalkan pada titik P. Kemudian pada titik C terdapat interferensi destruktif atau saling menghilangkan. Pada S1 dan S2 ini mengalami interferensi. Kemudian di sini terjadi pola gelap, atau di mana di sini panjang lintasan gelombang ini menyebabkan perbedaan panjang dua gelombang ini menyebabkan interferensi destruktif. Secara matematis, kita bisa menghitung bagaimana pembentukan pola terang dan gelap tadi. Dua poin utama yang perlu kita perhatikan adalah, pertama, beda fasa gelombang yang tiba di layar ditentukan oleh beda panjang lintasan kedua gelombang. Atau secara matematis kita tuliskan delta V sama dengan K dikali delta
sama dengan 2V per lambda R2 dikurang R1. Kalau kita lihat pada gambar, delta itu adalah perbedaan panjang lintasan antara R2 dan R1, yaitu adalah ini. Kemudian kita bisa menuliskan di sini 2V per lambda atau kita sebut dengan bilangan gelombang dikali dengan perbedaan panjang lintasan gelombang tadi merupakan perbedaan fasa. Kemudian poin yang kedua adalah jika L itu jauh lebih besar dari D, kedua lintasan gelombang dapat dianggap sejajar seperti pada gambar yang di kanan ini. Jadi ketika L atau jarak dari S1 S2 ini terhadap layar jauh lebih besar daripada jarak antar celah, maka kita bisa mengasumsikan bahwa dua lintasan ini sejajar. Berikut adalah bagaimana kita bisa menentukan posisi gelap dan terang pada interferensi. Pola gelap terjadi jika selisih panjang lintasan kedua gelombang atau delta tadi sama dengan D sin theta adalah kelipatan ganjil dari lambda per 2, atau D sin theta sama dengan 2V 2N plus 1 lambda per 2, itu akan terjadi gelap. Kemudian pola terang terjadi jika selisih panjang lintasan kedua gelombang tersebut, atau kita simbolkan dengan lambda sama dengan D sin theta, adalah kelipatan bilangan bulat dari lambda. Atau kita tuliskan secara matematis D sin theta sama dengan N lambda, maka akan terjadi terang. Kemudian kita lihat pada kasus layar cukup jauh dibandingkan lebar celah, L jauh lebih besar dari D, dapat digunakan pendekatan sin theta itu mendekati tangan theta atau sama dengan Y per L. Kita lihat lagi pada gambar, sin theta itu adalah sigma dibagi dengan D, itu akan mendekati nilai Y atau jarak dari terang pusat ke titik terang tertentu dibagi dengan L. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah N itu kita mulai dari bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang disebut dengan orde. Kemudian selain menghitung dengan cara yang telah kita bahas tadi, menentukan terang gelap pada interferensi bisa menggunakan metode fasor atau fasa dan vektor. Ini merupakan cara alternatif yang bisa kita gunakan. Fasor, vektor dengan amplitudo YM dari gelombang dan bergerak dengan rotasi terhadap titik asal dengan laju angular omega dari gelombang. Kemudian kita mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, gelombang yang akan disuperposisi itu memiliki laju angular omega yang sama. Kemudian gelombang memiliki amplitudo yang berbeda. Gambar berikut menjelaskan kita mempunyai dua buah gelombang, E1 sama dengan E0 sin omega T. Kemudian gelombang kedua sama dengan E2 sama dengan N0 sin omega T ditambah dengan V. Maka gelombang itu bisa kita tuliskan, fungsi gelombangnya diberikan oleh proyeksi vektor. Proyeksi vektor fasor secara vertikal. Dalam sumbu vertikal kita lihat pada gambar bahwa E1 ini adalah E0 sin omega T, kemudian E2 adalah E0 sin omega T ditambah dengan sudut fasanya. Kita lihat pada gambar, ketika kita mempunyai dua buah vektor, cara kita bisa menjumlahkan vektor itu dengan cara poligon. Ini adalah vektor 1, kita jumlahkan secara poligon dengan vektor 2. Kemudian jarak dari titik pusat atau titik asal ini terhadap ujung dari E2 adalah jarak resultan yang kita sebut dengan ER. Kemudian proyeksi vertikal dari vektor yang kita cari tadi adalah EP. Kemudian EP itu secara matematis bisa kita tuliskan sebagai EP sama dengan ER sin omega T ditambah dengan alfa. Kemudian ada catatan yang bisa kita gunakan adalah jika ini mempunyai nilai omega T yang sama, fasa omega T bisa diambil pada sumbu mendatar. Artinya kita bisa menuliskan E1 ini di sumbu mendatar, kemudian nilai E2 ini kita mulai dengan dari sumbu mendatar terhadap V. Kemudian, kita bisa menghitung intensitas dari hasil penyembelahan dua gelombang tersebut secara fasor. Pertama, kita mempunyai gelombang
yang sudah kita tuliskan secara vektor tadi dengan gambar yang ini, E1, kemudian ada E2 yang merupakan proyeksi vertikal dari masing-masing persamaan gelombang. Kemudian kita jumlahkan secara vektor. Ini adalah E1, ini adalah E2. Kita bisa melihat bahwa dari gambar tersebut, beta itu adalah setengah dari V, sehingga nilai E itu adalah E0 cos beta ditambah dengan E0 cos beta, atau bisa kita tuliskan E sama dengan 2E0 cos beta. Kemudian saya bisa substitusikan beta itu sama dengan setengah V, sehingga E itu sama dengan 2E0 cos setengah V. Kemudian kita bisa menuliskan intensitas atau I itu adalah E kuadrat dari masing-masing gelombang, sehingga nilai E kuadrat tersebut sama dengan 2 kuadrat, ini menjadi 4 kuadrat, E0 kuadrat, kemudian cos kuadrat setengah V. Kemudian I sama dengan 4 I0 cos kuadrat setengah V, sehingga jika saya teruskan I per I0 sama dengan E kuadrat per E0 kuadrat, sehingga bisa dituliskan I sama dengan 4 I0 kuadrat cos kuadrat setengah V. Persamaan ini bisa selalu kita gunakan untuk interferensi dua celah. Berikut adalah rangkuman dari persamaan-persamaan interferensi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita mempunyai gambar interferensi dua celah S1 dan S2, kemudian punya panjang lintasan R1 dan R2 dengan jarak tertentu, dengan jarak D atau L, kemudian panjang dari 0 terhadap titik tertentu adalah Y, maka interferensi itu mempunyai pola intensitas seperti pada gambar berikut. Interferensi ini pada terang pusat akan terjadi intensitas maksimum dengan 4 I0. Kemudian dia akan berulang setiap kelipatan 2V. Pertama di 2V, kemudian akan terjadi di 4V, kemudian seterusnya. Gelap pertama akan terjadi di kelipatan V, kemudian 3V, kemudian 5V, dan seterusnya. Kemudian jika kita mempunyai E1 sama dengan E0 cos K dikali panjang lintasan 1 atau R1 kurang omega T, kemudian E2 sama dengan E0 cos K R2 kurang omega T, maka kita bisa mempunyai perbedaan fasa V1 dikurang V2 sama dengan perbedaan fasa sama dengan K dikali perbedaan panjang lintasan gelombang atau K dikali delta L sama dengan 2ND per lambda dikali sin theta. Sehingga kita bisa buatkan kesimpulan maksimum konstruktif itu terjadi ketika delta L sama dengan D, sin theta sama dengan N lambda dengan beda fasa 2Vn, kemudian sin theta sama dengan N lambda per D. Kemudian nilai Y-nya adalah N lambda L per D. Kemudian akan terjadi interferensi destruktif atau minimum ketika N plus setengah lambda untuk nilai D sin theta, kemudian beda fasanya 2V 2N plus 1 dikali dengan V, kemudian sin theta-nya adalah N plus setengah lambda per D, kemudian nilai Y-nya N plus setengah lambda L per D.